Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis وأنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. Orang tua saya, para jamaah pencinta dakwah rahimakumullah, senantiasalah kita berupaya menjaga rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa syukur yang tetap dari hati kita, bukan hanya lisan, tapi kita buktikan dengan ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan tinggalkan segala larangan-larangan yang sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dalam majelis ini termasuk orang yang abadan syakura, orang yang berupaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Tak lupa kita salawat berangkai salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hari ini senantiasa membasahi lidah kita dengan salawat Nabi, insya Allah kita diakui baginda Rasulullah sebagai umatnya pada akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang tua saya, jamaah pencinta dakwah rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada pada 10 kedua dan insya Allah kita akan memasuki yaitu puasa pada 10 yang ketiga. Nah, apa-apa saja sih, amalan-amalan apa saja sih yang pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa saja yang bisa kita tiru dan kita laksanakan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tepatnya pada 10 yang akhir. Bapak Ibu, orang tua saya seakidah pencinta dakwah rahimakumullah, saya melihat dalam kitab Bulughul Maram, adalah sebuah kitab yang dituliskan para ulama kita, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Dalam kitab ini ada beberapa bab hadis yang menjadi sandaran kita ibadah apa yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Yang pertama hadisnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ay al-'ashru al-akhiratu min Ramadan saddat mizara wa ahya lailah wa ayqaza ahlahu muttafaqun alaih. Nah, hadis ini kalau kita artikan adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, bila Rasulullah SAW memasuki 10 Ramadan yang terakhir, beliau mengikat kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini yang menjadi sandaran kita, ada beberapa poin yang kita ambil. Yang pertama adalah Rasulullah mengikat sarungnya, artinya beliau menjauhkan pinggangnya dari tempat tidurnya. Nah, kebiasaan kita adalah
Adapun yang dimaksud dengan mengikat kain sarungnya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW di saat 10 yang terakhir Rasulullah memperbanyak ibadah. Artinya Rasulullah menjauhkan dirinya dari tempat tidur beliau yang biasanya adalah beliau itu lebih banyak bangun di malam hari daripada kita umatnya Rasulullah. Artinya apa? Artinya kita itu lebih cenderung kepada kebiasaan yang tidak baik. Di saat dimana datangnya bulan Ramadan, kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, bahkan kadang-kala kita lebih sibuk dengan keinginan itu tidur di malam hari. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah mengikat pinggangnya atau mengikat sarungnya adalah membangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Seperti pada pertemuan yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu di malam hari memperbanyak ibadah sunnah. Selain beliau mengamalkan sholat tahajud di malam hari, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya adalah beliau sambil muhasabah diri tentang apa saja yang dia lakukan selama dia keseharian di pekerjaan di pagi hari sampai menjelang malam hari. Jikalau satu ketika ada yang tak baik, Rasulullah mengurangi keburukan tersebut dan memperbaikinya di esok hari dengan muhasabah diri di malam hari itu juga. Dan yang pertama adalah beliau mengikat kain sarungnya. Yang kedua adalah menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam itu tadi adalah menghiasi di malam itu dengan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan sholat malam, dan membangunkan keluarganya. Artinya Rasulullah SAW mengajak keluarganya menjadi contoh. Ayo Aisyah, ayo Khadijah, anakku bangun. Agar apa? Agar menjadi contoh bagi anak-anaknya. Nah, ini yang menjadi sandaran hadis bahwa Rasulullah SAW di malam 10 akhir beliau menjauhkan diri dari tempat tidurnya, menghidupkan malam dengan ibadah dan mengajak anak istrinya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya pada hadis yang kedua, wa anha radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla summa takafa azwajuhu min ba'dih. Nah, artinya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf pada 10 Ramadan terakhir sampai beliau wafat. Kemudian istrinya ikut beriktikaf setelah beliau wafat. Nah, artinya menjadi sebuah kebiasaan dan contoh bagi anak dan istri. Nah, jamaah sakidah rahimakumullah. Ini yang harus menjadi contoh bagi kita. Kita sebagai orang tua harus bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi anak istri. Pertama, artinya kita duluan mencontohkannya. Kita mengamalkan apa yang ada. Kita sholat tahajud, ajak, contohkan. Berzikir, ajak. Sedekah, ajak. Puasa, ajak. Artinya tidak hanya sebatas posisi kita sebagai orang tua, tapi kita juga mendidik mereka untuk mengenal agama Allah. Tapi banyak yang terjadi di lapangan adalah saat dia berumah tangga, dia menjadi orang tua dan punya anak keturunan, tidaklah ia menegaskan kepada mereka untuk menjalankan perintah Allah. Ini yang terjadi di lapangan, Bapak, saudara sakidah rahimakumullah. Akhirnya apa? Akhirnya pagi dia pergi kerja, siang tak ketemu, malam pun pulang sudah ngantuk, anaknya tak dididik. Artinya tidak pernah dia tanya, nah, apa yang kamu kerjakan dalam satu hari? Oh, ya, tadi kami tidak mengaji. Nah, itu bagus. Tapi nyatanya apa? Apa yang kamu kerjakan satu hari? Main-main. Sibuk dengan kesenangannya, sibuk dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini yang terjadi sehingga akhlak-akhlak anak umatnya Rasulullah atau kaumnya Nabi Muhammad SAW atau anak dan orang tersebut memiliki akhlak yang buruk atau disebut dengan akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk. Maka seharusnya diciptakan adalah seperti Rasulullah menciptakan akhlak yang mahmudah. Dia ajak dirinya, dia ajak anak dan istri untuk beribadah kepada Allah, bangun di malam 10 akhir Ramadan. Nah, sampai satu ketika Rasul pun meninggal, terus dicontohkan oleh istrinya, dicontohkan kepada anak.
Selanjutnya adalah bahwa dalam hadis ini mengajarkan bahwa seorang baginda Rasulullah SAW bisa menjadi contoh bagi anak istri. Dan itu diteruskan oleh istrinya supaya agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya yang terakhir hadisnya adalah wa anha radhiyallahu anha qalat kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an yaqtakifa shalla fajra thumma dakhala al-mu'taqafah. Yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak beriktikaf, beliau melakukan sholat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah SAW setelah menjalankan ibadah sholat subuh, beliau iktikaf kembali. Dan ini yang jadi perbedaan para ulama. Ada yang beranggapan bahwa iktikaf itu bisa di masjid maupun di rumah. Apakah salah iktikaf di rumah? Tidak. Artinya, walaupun Rasulullah sering dia di masjid, tapi Rasul juga pernah iktikaf di rumah. Maka bagi kita umat Islam, jangan sia-siakan Ramadan itu berlalu tanpa mempersiapkan amal ibadah kita kepada Allah. Para pecinta dakwah rahimakumullah. Jadi jelas bahwa amalan-amalan di malam 10 akhir Ramadan, yang pertama adalah Rasulullah iktikaf di masjid dengan nawaitu iktikaf lillahi ta'ala, sengaja pun iktikaf karena Allah ta'ala, dia baca niat. Yang kedua adalah Rasulullah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dia kerjakan. Dan yang ketiga amalannya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, qiraatil Quran. Dan selanjutnya adalah Rasulullah SAW menjaga malam-malam tersebut dengan lebih dekat kepada Allah dan selalu berupaya istiqomah dalam amalan tersebut. Insya Allah kita akan melanjuti kajian-kajian ini pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sedikit ini, amalan-amalan yang di bulan 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir, yang jelas adalah yang pertama saya ulang, Rasulullah iktikaf, selanjutnya beristighfar dan membaca Al-Quran, dan berupaya untuk istiqomah dalam amalan tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan sandaran kepada kita bahwa ayo kita berupaya supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan perbanyak ibadah. Dan yang terakhir adalah, yang penting adalah saat akhirnya Ramadan itu, maka kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah. Saya yang dhaif ini menyampaikan dalam kajian ini adalah untuk diri kita pribadi dan kita semua, bahwa inilah ad-dinun nasihat. Nasihat adalah yang diajarkan Rasulullah untuk perbaikan kita ke depannya. Terima kasih. Nasrul minal mutaqarrib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.